Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha baik, maha pengasih dan penyayang kepada kami anak-anak-Mu. Pada pagi yang indah ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Tuhan telah menjaga kami sepanjang tidur yang kami lewati, sehingga pagi ini Kau bangunkan kami dengan penuh berkat-Mu. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan dan pilihan Allah. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Teguh dalam Panggilan. Bata Umpasan Petambana. Menerima panggilan Tuhan bukan hanya berarti menjadi seorang pendeta atau penginjil. Panggilan Tuhan tidak hanya diberikan kepada orang tertentu, melainkan juga kepada seluruh pengikutnya dalam berbagai profesi. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan, dan setiap orang memiliki panggilan hidupnya masing-masing menurut rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11, Petrus mengingatkan tentang panggilan Tuhan yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata setengah-setengah dalam menjalani kehidupan kekristenan. Petrus menasihati agar umat berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ayat 10. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati,
tidak asal-asalan atau main-main, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, melainkan berdasarkan pada respon kita terhadap panggilan dan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguh dalam panggilan berarti melangkah dengan mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari apapun, dan selalu berupaya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan kesungguhan kita dalam merespon panggilan Tuhan, maka kita pasti semakin teguh dan bersemangat mengiring Tuhan. Banyak tantangan dan halangan akan kita jumpai, namun kita tidak akan pernah mundur, karena kekuatan Roh Kudus akan terus memperlengkapi kita dengan hikmat Tuhan untuk bertahan di tengah pencobaan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas firman yang telah Kau perdengarkan kepada kami lewat hamba-Mu yang mengajar kepada kami untuk teguh dalam panggilan kami. Pada pagi yang indah ini, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami dan sertai kami dalam langkah hidup kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua ini itu kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memberkati segala daya dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah mujizat-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit sehingga mereka mengalami kesembuhan. Kami berdoa juga untuk yang dalam kedukaan, Engkau hiburkan. Anak-anak kasih kami yang sedang dalam pertumbuhan, Kau berkati. Begitu juga yang dalam masa pendidikan, Kau berikan hikmat, kepintaran, sehingga sekolah nanti anak-anak kasih kami ini dapat menyelesaikan pendidikannya. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaan, Kau tunjukkan jalan, bukan jalan kepada anak-anak kasih kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Allah kami dalam surga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia, baik itu pertambahan usia perkawinan dan usia kelahiran. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami yang dalam masa usia emasnya, Kau berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Begitu juga pemerintah dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemerintah kami mengambil kebijaksanaan sehingga negara kami mengalami sukacita dan perdamaian. Bapa yang Maha Baik, ini doa kami, dan ampuni dosa kami dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dunia seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin.